Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jumpa kembali pada PJJ Matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai transformasi. Part pertama yaitu mengenai refleksi atau pencerminan. Oke, langsung saja. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Seperti apa sih sifat-sifatnya? Sifat yang pertama yaitu bayangan suatu benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Contohnya, coba perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada seorang yang sedang bercermin. Nah, benda aslinya dengan bayangan yang ada di cermin ini memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama dengan aslinya. Lalu, sifat yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Bisa diperhatikan di sini misalnya pada bagian tangan. Pada bagian tangan ke cermin dengan bagian bayangan tangan ke cermin ini jaraknya adalah sama. Lalu yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ini bisa diperhatikan bahwa bangunnya ini saling berhadapan. Nah, itu tadi mengenai konsep refleksi. Yang selanjutnya yaitu tentang menggambar hasil pencerminan terhadap garis. Misalnya di sini ada bangun segitiga dan garis yang di tengah ini merupakan cerminnya. Langkahnya yang pertama yaitu kita tentukan titik sudutnya. Di sini ada titik A, titik B dan juga titik C. Kemudian tinggal kita cerminkan titik A. Titik A ke cermin ini jaraknya ada 2 kotak, maka bayangannya juga sama. Kita tarik garis lurus, jaraknya 2 kotak, 1, 2, maka bayangannya ada di sini. Nah, untuk penulisan dari bayangan titik A itu kita tulis dengan A aksen. Atau A aksen ini merupakan bayangan dari titik A. Kemudian bayangan dari titik B. Titik B ke cermin ini jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Maka bayangan dari titik B atau P aksen letaknya di 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik B aksennya terletak di sini. Lalu titik C. Titik C ke cermin ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Maka bayangannya terletak pada 1, 2, 3, 4, 5. Maka C aksennya terletak di sini. Selanjutnya tinggal kita hubungkan A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, C aksen ke A aksen. Nah, bangun yang di sebelah kiri ini merupakan benda aslinya, sedangkan bangun yang di sebelah kanan ini merupakan bayangannya. Mudah bukan? Selanjutnya, menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut adalah bayangan titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis dan titik. Nah, di sini kita misalkan titik A-nya itu X, Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya itu adalah X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya negatif X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka nanti bayangannya negatif Y, negatif X. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya 2H dikurangi X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka
bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Jika dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangannya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, untuk rumus-rumus ini silahkan dihafal ya, biar memudahkan kalian ketika mengerjakan soal-soal. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jika kita ada suatu titik, di sini ada titik A sama titik B. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini A letaknya itu ada di atas sumbu X. Jika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya terletak di bawah sumbu X. Begitu juga dengan B. B ini terletaknya di bawah sumbu X, maka nanti bayangannya terletak di atas sumbu X. Atau bisa juga menggunakan rumus. Rumusnya adalah jika ada AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, negatif Y. Ini titik A-nya itu adalah 2,1. Maka untuk titik A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, negatif Y. X-nya itu 2, negatif Y. Y-nya 1, berarti negatif 1. Maka A aksennya terletak di titik 2, negatif 1. Lalu untuk titik B ini terletak pada negatif 4, negatif 2. Maka B aksennya terletak pada X, negatif Y. X-nya negatif 4. Negatif Y, di sini Y-nya sudah negatif 2. Negatif, berarti jadi positif. Maka B aksennya terletak pada negatif 4,2. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y ini adalah cerminnya. Jika menggunakan rumus AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah negatif X, Y. Yang pertama yaitu titik A terlebih dahulu. Di sini titik A terletak pada 2,1. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif X, Y. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif. Jadi negatif 2,1. Maka bayangan dari titik A itu terletak di negatif 2,1. Nah, di sini letak titik A aksen. Kemudian untuk titik B. Titik B itu letaknya di negatif 4, negatif 2. Maka kita tuliskan B negatif 4, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka B aksennya adalah negatif X. Negatif, di sini sudah ada negatif, maka jadi positif. Y, Y-nya di sini negatif 2. Maka untuk titik B negatif 4, negatif 2, jika tercerminkan terhadap sumbu Y, B aksennya terletak pada titik 4, negatif 2. Nah, seperti ini. Yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika menggunakan rumus
Maka AX, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya adalah Y, X. Jadi tinggal dibalik aja X dan Y-nya. Di sini titik A-nya 2,1. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hasilnya tinggal kita balik. Berarti jadi 1,2. A aksen letaknya di titik 1,2. Nah, ini A aksen. Kemudian untuk titik B di sini negatif 4, negatif 2. Maka B aksennya adalah, kita balik, berarti negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4, maka B aksen letaknya di sini. Nah, ini merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya yang keempat yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, berarti dicerminkan terhadap garis ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Jika menggunakan rumus, itu nanti hasilnya adalah negatif Y, negatif X. Yang pertama untuk titik A. Titik A ini terletak pada 2,1. Maka bayangannya adalah negatif Y, Y-nya itu 1, negatif X. X-nya itu 2. Jadi A aksennya terletak di negatif 1, negatif 2. Lalu untuk titik B, yaitu negatif 4, negatif 2. Maka B aksennya negatif Y, berarti negatif ketemu negatif jadi positif, negatif X, negatif ketemu negatif berarti jadi positif. Maka B aksennya adalah 2,4. 2,4. Nah, ini merupakan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya yang kelima yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Misalnya di sini titik A dan B kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka bisa kita gunakan rumus AX, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu hasilnya 2H kita kurangi dengan X, kemudian koma Y. Di sini X sama dengan 4, maka H-nya itu 4. Untuk titik A terletak di 5,1. Maka bayangannya adalah 2 kali H, berarti 2 kali H, H-nya itu 4. 2 kali 4 dikurangi X, X-nya itu 5, Y, Y-nya itu 1. 2 kali 4 itu 8. 8 dikurangi 5 itu 3,1. Maka A aksennya terletak di titik 3,1. Kemudian untuk titik B 2, negatif 3. Maka B aksennya sama caranya. 2 kali H, H-nya itu 4. Dikurangi X, X-nya itu 2. Y, Y-nya itu negatif 3. Maka B aksennya 2 kali 4 itu 8.
8 dikurangi 2 itu 6, koma negatif 3. Maka titik B aksennya itu terletak di 6, negatif 3. Nah, ini merupakan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Selanjutnya, yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Misalnya di sini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bisa kita gunakan rumus AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya adalah X, 2K dikurangi Y. Untuk titik A 2,5, maka bayangannya adalah X nya itu 2, 2K, maka 2 dikali K, K-nya itu 3, dikurangi Y-nya itu 5. Maka A aksennya adalah 2 kali 3 itu 6, 6 dikurangi 5 itu 1. Maka A aksen terletak di titik 2,1. Lalu untuk titik B, B-nya terletak di negatif 2,1. Maka bayangannya X-nya itu negatif 2, 2K berarti 2 dikali K-nya 3, dikurangi Y-nya 1. Maka B aksennya adalah negatif 2, 2 kali 3 itu 6, 6 dikurangi 1 itu 5. Jadi B aksennya terletak di titik negatif 2,5. Ini merupakan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Yang ketujuh yaitu pencerminan terhadap titik O 0,0. Maka di sini titik A kita cerminkan terhadap titik O, titik B juga kita cerminkan terhadap titik O. Atau bisa juga kita gunakan rumus AX, Y dicerminkan terhadap titik 0,0. Maka A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Nah, di sini untuk A 2,1. Maka hasil bayangannya adalah negatif X. X-nya itu 2, negatif Y. Y-nya itu 1. Jadi untuk A 2,1 bayangannya ada di negatif 2, negatif 1. Ini letaknya titik A aksen. Kemudian untuk titik B ini letaknya di negatif 4, negatif 2. Titik B negatif 4, negatif 2 dicerminkan terhadap titik 0,0. Maka B aksennya adalah negatif X. Berarti negatif 4, maka jadinya positif 4, negatif Y, berarti negatif kali negatif 2, maka hasilnya positif 2. Maka untuk titik B negatif 4,2 bayangannya adalah titik 4,2. Jadi B aksennya letaknya di sini. Nah, ini merupakan pencerminan terhadap titik O 0,0. Selanjutnya yang ke-8 yaitu
pencerminan terhadap titik P, A, B. Misalnya di sini titik A dan B kita cerminkan terhadap titik P 1,2. Maka bisa kita gunakan rumus AX, Y dicerminkan terhadap titik P, A, B. Bayangannya adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Untuk titik A 4,2, maka bayangannya adalah 2 kali A, A-nya itu 1, dikurangi X, X-nya 4, 2B, maka 2 kali B, B-nya itu 2, dikurangi Y, Y-nya itu 2. Maka A aksennya adalah 2 kali 1 itu 2, 2 kurangi 4 itu negatif 2, 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 2, negatif. 4 dikurangi 2 itu 2. Maka A aksennya terletak di negatif 2,2. Selanjutnya untuk titik B, negatif 1,4. Maka bayangannya adalah 2A, berarti 2 dikali A, A-nya 1, dikurangi X, X-nya itu negatif 1, 2B, berarti 2 dikali B, B-nya itu 2, dikurangi Y, Y-nya itu 4. Maka B aksennya adalah 2 kali 1 itu 2, negatif kali negatif berarti jadi positif. 2 ditambah 1 berarti 2 tambah 1 itu 3, 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Maka B aksennya terletak di titik 3,0. Nah, ini merupakan hasil pencerminan terhadap titik P 1,2. Contoh soal yang selanjutnya yaitu misalnya tentukan bayangan titik A 2,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, berarti titik A 2,5 kita cerminkan dulu terhadap sumbu X. A 2,5. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, negatif Y. X-nya itu berarti A aksen X-nya 2, negatif Y berarti negatif 5. Kemudian A aksen kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka A double aksennya adalah, nah di sini jika kita cerminkan terhadap sumbu Y itu hasilnya adalah negatif X, Y. Berarti di sini negatif X-nya itu 2, Y-nya itu negatif 5. Jadi, titik A 2,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu Y, itu hasilnya adalah negatif 2, negatif 5. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik P 7,2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini berarti kita cerminkannya 2 kali. Yang pertama terhadap garis X
sama dengan 4, kemudian terhadap sumbu Y. Nah, kita ingat rumusnya. Yang pertama, V 7,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. X sama dengan 4, artinya hanya itu adalah 4. Maka P aksennya adalah di sini 2H, berarti 2 dikali H hanya itu 4 dikurangi X, X-nya itu 7, Y-nya itu 2. Maka P aksennya adalah 2 kali 4 itu 8, 8 dikurangi 7 itu 1,2. Nah, P aksen 1,2 ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, maka P double aksennya adalah, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, itu hasilnya adalah negatif X, Y. Maka negatif X, X-nya itu 1, Y-nya 2. Maka jika titik P 7,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, dilanjutkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif 1,2. Nah, itu tadi merupakan cara menentukan koordinat bayangan dari hasil pencerminan. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan melalui WA Group. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.